Pak, bagaimana kejadian yang Bapak alami terkait penggelapan uang wajib pajak dan sejak kapan diketahui? Ya, kalau masalah pajak sebenarnya ya kami masyarakat kecewa dan tidak terima lah karena beban yang kami pikir ini udah agak besar dan kawan-kawan kami pun merasa karena persoalannya biaya kami tidak ada lagi untuk mengganti pajak untuk tahun ke depan berhubungan dengan BBM sekarang udah pakai barcode ya kami nggak bisa lagi mengisi minyak. Itulah kendala kami satu dari masyarakat. Yang kedua, saya pribadi yang mengalami kerugian di bagian kendaraan pajak mobil ini sebelum tanggal sudah saya bayarkan ke kantor pajak Samsat Pengururan. Sebelum jatuh tempo artinya? Sebelum jatuh tempo, saya sudah membayarnya itu. Tidak pernah telat. Karena mobil saya rental. Jalannya bukan sekitar Sumatera. Ada yang ke Pekanbaru, ada yang ke Jambi. Nggak mungkin lah saya pakai mobil nggak hidup suratnya. Disitulah kelemahan Samsat kita ini, nggak ada pemberitahuan kepada kami masyarakat bahwa kami ini udah bersusah payah lah cari uang untuk membayar pajak karena kami kooperatif masalah pembayaran pajak ke pemerintah. Dan memiliki tanda bukti pembayar semacam kwitansi? Saya bisa tunjukkan buktinya karena mobil saya semua hidup suratnya. Setelah kami cek di aplikasi, ternyata semua udah mati 2 tahun, ada mati 3 tahun, ada mati 6 tahun, 5 tahun. Itulah semua. Jadi kerugian kami secara pribadi kurang lebih lah, saya kerugiannya 60 juta. Terkait ini Pak, apa namanya, STNK mobil, nomor seri mobil, ada kejanggalan seperti Ada apa? kejanggalan mobil saya satu, Terios tahun 2019. Di situ saya beli tahun 2019 baru, saya terima STNK-nya sama BPKB-nya sama semua BB 1471CB. Setelah akhir-akhir ini kejadian ini saya cek di aplikasi, ternyata tidak terdaftar mobil saya itu di aplikasi. Bahkan nama orang lain yang terdaftar di dalamnya. Jadi saya sangat kecewa lah. Karena saya ini pun saya tuntut sama yang pihak berwajib ke Samsat, instansi yang berurusan ke situ lah. Jadi saya mohon harus diperbaiki lah semua ini. Itulah tanggapan dari saya. Oh, boleh tahu Pak kapan? Menyikapi yang terjadi saat ini terkait kasus penggelapan pajak, saat ini kan Pak, yang booming itu hanya case pembunuhannya. Kalau Bapak sendiri dari antara ratusan korban yang menjadi korban penggelapan uang wajib pajak, seperti apa melihat ini? Ya, kami masyarakat secara pribadi saya mengatakan kalau masalah pembunuhan ini janganlah cuma ini aja disorot. Kami pun tidak peduli masalah, tidak dipedulikan masalah korban pajak ini, yaitu pun udah salah. Kami harus diangkat sama dengan pembunuhan ini. Jadi harus kami dipercepat, pajak kami diselesaikan, dan pembunuhan ini pun harus beriringan dengan masalah ini. Jangan disusukan pembunuhan terjadi dari penggelapan pajak dari tertutup. Itulah pendapat saya kepada Bapak. Jadi kami memohon kepada kepolisian, Kapolri, sama Presiden, sama Kapolres supaya ini ditanggapi keluhan kami masyarakat. Jangan gara-gara pembunuhan jadi korban pajak jadi tertutup. Yang ratusan orang. Yang ratusan, hampir 300, kurang lebih 300 orang. dan kami yang taat pajak jadi terlupakan. Bisa disambungkan oleh Bapak dengan kawan saya Sihotang. Kalau untuk Pak Sihotang sendiri, kerugian seperti apa yang Bapak alami saat ini terkait menjadi korban penggelapan uang wajib pajak? Nah, begini Pak, waktu saya mengurus ke kantor Samsat, karena yang saya tahu itu di kantor Samsat itu adalah instansi, salah satunya adalah bagian dari institusi kepolisian, baru dari pemerintah Dispenda. Yang saya tahu itu kalau institusi Polri itu adalah bagian dari Samsat. Makanya kami sangat percaya bagi petugas Samsat yang
almarhum AS bagian dari petugas dari Samsat. Hanya kami percaya sama institusi Polri bahwa itu adalah bagiannya. Jadi waktu pembayaran pajak kami setor itu di kantor Samsat Pangururan. Ternyata setelah terungkap, setelah Brigadir AS meninggal, ternyata di balik semua dia setelah meninggal ternyata pajak. Disitulah mulai kami tahu bahwa setelah dia meninggal muncul masalah pajak yang sudah digelapkan. Ternyata kami cek kendaraan yang sudah kami bayar tidak terdaftar, padahal sudah kami bayarkan ke kantor Samsat Pangururan. Ya begitu Pak. Jadi setelah meninggal almarhum AS, kami mengikuti trending topik yang lagi viral. Artinya berita itu mengarah ke opini pembunuhan. Yang berasal dari mana opini pembunuhan ini, Pak? Opini pembunuhan setelah konferensi pers di Polres Pangururan terjadi kejanggalan katanya. Menurut keluarga korban? Dari keluarga korban. Padahal kami yang membayar pajak, yang sudah taat pajak, jadi terabaikan. Jadi kami memohon kepada institusi kepolisian atau dari pemerintah DPRD Samosir atau DPRD provinsi memohon penggilapan pajak dari masyarakat Samosir yang sudah taat pajak jangan terabaikan. Itu saja Pak. Karena pengalihan isu pengalihan isu ini yang dibentuk oleh keluarga korban mengarah ke pembunuhan. Jadi pembayaran pajak, penggelapan pajak jadi kayaknya terlupakan gitu Pak. Jadi kami mohon kepada aparat hukum untuk lebih sejalan dengan penggelapan pajak yang diberikan oleh oknum dari kantor Samsat, agar penggelapan pajak ini sejalan dibuat ke opini publik. Nah, gitu Pak kira-kira Pak. Untuk langkah hukum ke depannya, apakah sudah dipikirkan seperti apa yang akan dilakukan para korban-korban penggelapan uang wajib pajak? Ya kami sih sudah berusaha, sama tulang saya juga udah berusaha untuk membuat konfirmasi, dan teman-teman dari pers juga yang ada di Samosir juga sudah berusaha untuk membela hak masyarakat yang sudah taat pajak. Ada rencana menggugat ahli waris yang bertanggung jawab di sini, seperti misalnya kan ini kan ada masih tersisa uang yang belum dibayarkan Bribka Arfan misalnya. Kalau masalah di situ Pak, karena yang kami dengar, yang kami lihat dari berita di YouTube, katanya sudah terbayar 700 juta kurang lebih, saya kurang tahu. Tapi ini dibayarkan kepada siapa kita tidak tahu. Cuma kan yang kita tuntut itu adalah hak kita. Kita sudah bayar pajak, taat pajak kita. Jadi haruslah diperhatikan masyarakat yang dirugikan, termasuk saya pribadi satu. Itu saja Pak. Apa harapan yang ingin disampaikan Pak Sihotang terkait kasus ini? Jadi harapan kami Pak ya, banyak bahkan ratusan orang yang sudah taat pajak dari masyarakat Samosir. Bahkan untuk membayar pajak ini, karena ekonomi sekarang sangat susah untuk mencari uang, tapi karena taat pajak masyarakat Samosir harus membayar. Padahal setelah kejadian ini, pajak yang mereka bayarkan, yang kami bayarkan, digelapkan. Jadi harapan kami dan juga teman-teman yang kawan-kawan juga yang sudah digelapkan pajaknya, banyak yang simpang siur dan mereka tidak tahu mau kemana mengadu, kepada siapa mengadu, dan kepastian dari pemerintah juga tidak ada kepada masyarakat. Jadi harapan kami itu kepada pemerintah, kepada instansi, kepada pihak kepolisian juga harus memberikanlah
kepastian kepada masyarakat Samosir, biar lebih tenang. Karena yang dibilang oleh UPT Samosir 50-85% denda yang ditanggung itu, kami rasa itu bukan tanggung jawab. Itu bukan tanggung jawab dari pemerintah. Karena tidak mungkin masyarakat membayar 2 kali pajak. Itu Pak, harapan kami itu kepada pemerintah yang berhubungan sama perpajakan, memohon berikan kepada kami kepastian. Oke. Itulah harapan kami Pak. Jadi kami memohon kepada Polres Samosir, karena kami percaya, kami siap mendukung untuk menuntas kasus ini. Apapun yang Bapak minta, karena kami percaya kepada Kapolres Samosir untuk mengusut tuntas masalah ini dan memberikan kejelasan kepada kami masyarakat yang digelapkan pajaknya. Itulah permohonan kami kepada Polres Samosir. Kami siap mendukung untuk mengusut tuntas masalah ini. Terima kasih Pak. Saat bayar pajak, Iya. Oke Bang. Ya. Padahal zaman sekarang yang ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia bagi masyarakat Indonesia, bagi pengusaha kecil untuk taat pajak, karena visi dari negara kita ini adalah taat pajak dari rakyat untuk rakyat. Itulah visi negara kita. Jadi jangan gara-gara penggelapan pajak di Samosir, jadi masyarakat Samosir ragu membayar pajak ke negara. Karena ini terabaikan, penggelapan pajak yang di Samosir ini terabaikan. Jadi kami memohon kepada instansi pemerintah yang berhubungan dengan perpajakan memperbaharui sistem di kantor masing-masing yang menerima pajak dari masyarakat. Itu aja Pak. Ini pun juga palsu katanya. Surat jalan ini. Surat jalan ini pun palsu katanya. Menurut Petugas yang ada di Samsat. petugas Samsat. Entah apapun di sini yang dinyatakan palsu saya tidak tahu. Tapi ini katanya palsu. Jadi bagaimana lah solusinya? Tapi waktu di jalan pernah ketemu nggak sama polisi? Waktu di jalan pernah ketemu nggak razia atau apa terus menunjukkan ini? Waktu di jalan pernah di Tarogong. Itu pun bukan polisi ya, hanya dishub. Dishub. Sampai mobil kita dikandangi 1 hari, artinya ditahan lagi 1 hari. Di Tarutung. Lalu saya menelpon dia, almarhum ini. Jadi saya telepon, lalu saya arahkanlah supir saya ini supaya langsung ngomong ke almarhum. Jadi apapun yang orang itu omongkan saya tidak tahu. Besoknya mobil sudah keluar, bisa jalan. Terus satu lagi Pak, ini kan sekarang seperti yang Bapak alami, ratusan korban yang sebenarnya korban. Semacam apakah Bapak merasa terabaikan dengan adanya isu-isu atau semacamnya seperti itu, isu pembunuhan segala macam? Jelas Apa yang Bapak alami jelas kami sekarang? terabaikan. Karena apa? Karena fokusnya hanya masalah bunuh diri atau pembunuhan lah itu yang ada di berita itu. Saya tidak tahu lah apa maksudnya. Begitu. Yang diciptakan keluarga korban seperti itu. Kalau Cerita itu yang saya keluarga tidak korban. tahu siapa yang menciptakan. Itu urusan orang itu lah itu. Kalau memang ada motif pembunuhan, dibuktikan lah. Supaya jangan mengangkat berita ini terus menerus Sehingga hilang. sehingga kami ini terabaikan. Ya, kasus Padahal- penggelapannya jadi hilang. Padahal kami ini Korban. korban loh, kan begitu. Mobil kami ini bukannya nggak jalan loh. Dan mobil kami ini jalannya keluar kota, kan begitu. Jadi bagaimana kami ini nantinya? Sudah kami tidak bisa membayar pajak, sudah pajak kami menunggak,
Padahal makan kami dari situ, Bu. Kan begitu. Jadi jangan kami ini korban jadi terabaikan hanya Isu. karena isu. Pembunuhan. Kalaupun itu betul, ya dibuktikan lah. Ya. Kan begitu. Dan jangan salah, kami juga korban. Iya. Ya. Yang korban yang sebenarnya. Iya, dan apa solusi sama kami? Sampai sekarang tidak ada solusi. Dari Samsat sendiri. Dari Samsat sendiri pun tidak ada solusi. Terkait ini Pak, satu lagi, ada rencana-rencana atau langkah hukum untuk misalnya menggugat secara perdata ahli waris yang sekarang, karena pelakunya kan almarhum seperti itu, ahli waris dari almarhum. Ya, kan sesuai apa namanya, kalau masalah untuk ke perdata kayaknya masih berpikir-pikir lah ya. Karena apa? Karena dia pun statusnya ada status terlapor. Dan sudah ada yang membuat laporan secara pidana atas perbuatan almarhum. Artinya kalaupun sampai ke situ